Selamat pagi teman-teman. Kembali kita berkumpul di pagi hari ini di saat teduh. Marilah kita awali saat teduh ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas satu hari lagi yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami Bapa mau masuk ke dalam hadirat, semakin mengenal pribadi melalui puji-pujian dan firman. Biarlah Engkau semakin besar di hidup kami, dan kami semakin kecil. Biarlah rohmu semakin kuat, dan daging kami semakin lemah. Senantiasa melakukan kehendak. Semoga Bapa, Engkau juga mengurapi teman-teman yang akan bertugas pada pagi hari ini. Sehingga firman yang akan ditabur bisa menjadi rema di hati kami. Tumbuh subur, serta menjadi panduan dan pegangan hidup kami. Semua puji dan syukur dan doa ini kami sampaikan melalui perantaraan dan Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pagi ini kita dikumpulkan oleh Tuhan untuk bersatu hati datang kepadanya, mengucap syukur, menyembah Dia, Allah yang luar biasa. Di dalam kitab Yesaya bab 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita imani bahwa bersama Yesus kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali, melewati semua badai, melewati semua masalah-masalah kita. Mari kita mau nyanyikan, Tuhan adalah kekuatan. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan Dia bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan Dia goncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatan.
Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kebiasaan dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, Dia berguncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama. Saudara-saudaraku, bersama Tuhan kita akan terbang tinggi. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kita akan tetap terbang tinggi bersama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Biar Tuhan mengampuni segala dosa kita. Melayakan kita untuk datang ke hadirat-Nya. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Ia yang mampu mengubah segalanya. Ia Allah yang maha pengampun. Dan kita imani. Saat ini kita mau datang. Karena Allah Tuhan kita melayakan kita. Seperti rusa rindu sungai-Mu ya Tuhan. Jiwaku rindu Engkau. Engkau Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
Kaulah perisaiku kepada roh Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan perisai kepada roh Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku.
Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Kau segalanya bagiku, yang kasih Tuhan, banyak kasih Tuhan, Yang hidup segalanya kasih Engkau Allah Tuhan. yang Ialah yang ialah yang masuk menyembah Oh ya Manusia mereka atas manusia dari atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia. Ya Kirana sang dari atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia. Oh yana sang dari atas manusia mereka atas manusia mereka. Kirana sang dari atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia. Manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia. Kirana sang dari atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia. Oh yana sang dari atas manusia. nama ya Rabakiana Kirana sandare tes mereka mereka tes manusia mereka tes mana ya tes manusia mereka tes manusia mereka tes mana ini sandare ke tes manusia mereka tes manusia oh ya sandare ke tes manusia mereka tes mana ya sandare ke tes manusia mereka tes manusia mereka tes mana ya sandare manusia mereka tes manusia manusia mereka tes manusia mereka tes mereka tes manusia mereka tes manusia mereka tes manusia mereka tes manusia Marilah kita hening di hadapannya. Anakku, aku mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, untuk hadiratmu, untuk kekuatan baru yang kau curahkan bagi kami setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap di dalam hadiratmu. Urapi anakmu Fenty Tuhan. Pakailah dia. Kuasai dia sepenuhnya. Ambil alih keberadaannya Tuhan. Biarlah rohmu yang bekerja dengan bebas di dalam dirinya. Engkau yang bersuara, engkau yang berkata-kata. Sampaikanlah isi hatimu. Biarlah roh kudusmu yang bekerja dengan bebas di dalam dirinya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkanmu. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak dan Ibu, serta teman-teman yang terkasih. Minggu ini adalah minggu pertama Prapaskah. Setelah hari Rabu kemarin kita menerima Rabu Abu. Kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, di mana kita bisa lihat pada ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Padang gurun adalah lambang situasi kehidupan nyata yang berat, di mana kita akan mengalami secara langsung cobaan atau situasi yang paling menakutkan, yaitu datang dari si jahat atau iblis. Padang gurun adalah masa persiapan untuk melatih iman kita percaya kepada semua firman-firman Tuhan dan meyakini dengan sepenuh hati sekalipun iblis menawarkan kemudahan-kemudahan dengan jalan pintas. Pada saat kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk melayaninya, maka tanpa kita sadari, Roh Tuhan membawa kita ke padang gurun untuk dicobai. Kita percaya tidak semua padang gurun itu buruk atau tidak baik. Kita bisa lihat dalam Nehemia 9 ayat 21, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun, mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Padang gurun adalah proses sejati, karena di padang gurun kita dilatih untuk bertempur dan mengalami banyak sekali kuasa firman Tuhan yang akan terjadi, dan firman Tuhan itu adalah senjata kita dalam menghadapi segala cobaan-cobaan yang datang. Seperti yang dialami oleh Yohanes anak Zakaria pada Lukas 3 ayat 2, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah di padang gurun. Lalu kita di sini juga ada ayat berkata bahwa 40 hari Yesus berpuasa. Masa 40 hari di padang gurun menjadi proses persiapan dari Tuhan Yesus untuk memulai seluruh rangkaian pelayanannya sebagai Mesias. Di samping itu, seperti kita tahu bahwa 40 hari mempunyai makna yang sangat melekat bagi kita umat Kristiani. Di antara lain 40 tahun pengembaraan bangsa Israel yang hidup mengembara di padang gurun dan tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Selama 40 hari juga Yesus di padang gurun, iblis hadir dengan menggunakan celah. Apakah celahnya itu? Celahnya adalah berpuasa. Nah, ketika iblis tahu bahwa Yesus sedang berpuasa, dengan mudahnya iblis akan masuk. Yaitu kenapa kita bisa tahu ketika kita berpuasa pasti akan ada godaan, antara lain adalah lapar. Nah, di situ iblis menggunakan celah itu. Dia minta kepada Yesus untuk yang pertama mengubah roti,
menjadi anggur. Terus lalu dia juga minta kepada Yesus. Yang kedua adalah menjatuhkan diri dari bait Allah. Yang ketiga menyembah berhala. Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan pernah berkompromi dengan godaan. Karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Kita harus belajar bagaimana bagaimana kita melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Sebagai contoh, seekor bajing. Seekor bajing itu pasti ketika dia mendapatkan kelapa, dia pasti akan tidak akan menggerogotin yang keras, tapi dia mencari yang lembek sehingga kelapa itu bisa dia makan. Begitu juga dengan setan. Setan akan mencari apa kelemahan-kelemahan kita. Misalnya kelemahan kita ada di mulut, pasti kita akan berkata-kata yang kurang baik, atau kelemahan kita ada di dalam harta dunia. Pasti bagaimana kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, entah korupsi, entah apapun, atau mohon maaf, kelemahan kita ada dalam seksualitas. Kita akan melakukan hal-hal yang kurang berkenan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dan gimana caranya supaya kita bisa menutup kelemahan-kelemahan kita itu, yaitu dengan berpegang pada firman Tuhan. Dengan selalu membaca firman Tuhan, bahwa itu adalah senjata rohani kita untuk melawan setan. Lalu balik kembali lagi seperti pencobaan-pencobaan yang Yesus hadapi ini. Yang pertama, ketika setan menyuruh Yesus merubah batu menjadi roti, Yesus bilang bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Roti merupakan makanan yang paling penting dalam hidup manusia. Tapi dia bukan segala-galanya. Roti bukan segala-galanya. Roti bisa membuat manusia hidup, tetapi roti bisa juga membuat manusia mati. Firman Allah membuat manusia hidup yang tidak akan pernah membawa kepada kematian. Karena firman Allah adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jika manusia hidup hanya untuk makan saja, maka tidak ada bedanya dengan binatang. Bahwa kita akan menggunakan hukum rimba dalam menjalani hidup. Dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lalu pola setan yang kedua untuk mencoba Yesus adalah menjatuhkan diri dari bait Allah. Karena setan melihat bahwa Yesus adalah putra Allah. Ketika Yesus akan jatuh, setan langsung ingat, oh ini putra Allah, pasti akan datang pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Malaikat akan cepat-cepat mengangkatnya seperti yang kita baca tadi. Lalu di sini kita lihat bahwa iman kepada Yesus bukan diuji coba, kalau yang akan berhasiat akan dilanjutkan. Bukan iman yang coba-coba. Tetapi walau kita tidak melihat, kita percaya. Itu adalah iman. Ada di Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Pola yang ketiga yang dilakukan oleh setan kepada Yesus adalah harus menyembah setan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah bukan yang lainnya. Bahwa yang berkuasa atas langit dan bumi adalah Allah. Namun pada hakikatnya banyak orang yang tidak hanya percaya kepada Allah. Ada yang katanya percaya kepada Yesus, namun dia lebih mempercayai logika dan pikirannya. Mereka lebih mengandalkan kekuatannya. Bahkan masih ada yang percaya dengan kekuatan atau kuasa-kuasa dari si jahat. Dan pinginnya memiliki hidup duniawi. Yang perlu kita ingat adalah seperti Mazmur 121, bahwa ketika kita mengalami suatu pencobaan, pertolongan kita hanya berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Tuhan, karena dialah pertolongan yang sejati. Di sini saya seperti kayak ada ilustrasi, dalam artian gini. Kita sedang melaksanakan retret 40 hari, retret agung. Lalu kita juga akan melakukan RPH ya, selama 33 hari. Semakin banyak orang yang menggunakan
senjata-senjata rohani. Pasti setan juga akan merasa kalau misalnya setan ini apa melihat kita, wah banyak banget nih yang menggunakan senjata rohani, entah berpuasa dengan rosario, dengan 5 senjata. Berarti kan kekuatan kita semakin besar ketika kita menyerang si jahat. Lalu apa namanya, setan berkumpul nih. Setan sekarang itu sangat-sangat pintar. Mungkin kita tidak bisa melihat bahwa setan itu adalah makhluk yang menyeramkan dengan taring atau tanduk. Karena setan juga up to date ya, dalam artian mereka jahat juga akan berpikir, wah kalau kayak gini terus pasti manusia akan takut, tetapi mereka pasti akan mencoba apa namanya, membuat sesuatu yang memikat manusia, memberikan kemanisan, memberikan rasa nikmat, memberikan apa namanya, rasa kebahagiaan yang dimana kita melihat, wah bagus banget ya, sehingga pada akhirnya kita jatuh ke dalam kenikmatan-kenikmatan itu dan kita tertarik dengan setan yang baru. Maksudnya dengan tidak yang bertaring dengan apa, kita pasti akan jatuh. Tetapi manusia pasti akan lebih pintar dari setan. Sebagai seorang Kristiani, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, kita pasti melihat bahwa wah ini adalah bujukan-bujukan setan yang menyesatkan. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan 5 senjata rohani itu atau berpuasa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, setan juga tidak kalah pintar. Dia mengubah strateginya. Yang kedua adalah dia akan menyebarkan kepada kita virus kesibukan. Tanpa kita pahami, ketika kita menjadi pelayan Tuhan, atau ketika kita ditunjuk menjadi ketua lingkungan, menjadi aktivis, menjadi prodiakon, atau apapun, jawaban pertama kita adalah, aduh maaf jangan saya sibuk, aduh maaf jangan saya belum ada waktu, aduh maaf jangan saya pulangnya malam, dan lain-lain. Pasti setan langsung senang dong, wah ternyata berhasil. Cuman tidak semua orang akan lemah atau akan menjawab. Masih ada beberapa orang Nasrani yang ya udah saya juga mau untuk menjadi pelayan Tuhan, saya juga mau menjadi ketua lingkungan dan segala macam. Di situ saya berpandang, wah setan langsung kecewa nih, kita harus punya lagi nih strategi apa supaya manusia jatuh kepada godaan kita. Yang terus saya semalam itu sampai punya pikiran gini, kan bahasa Inggrisnya sibuk itu busy ya. Tiba-tiba saya punya pikiran busy itu tingkatan dari being under Satan you. Jadi kita dipermainkan oleh permainan setan. Nah, ketika setan permainannya kalah, pasti dia akan mempunyai permainan-permainan lagi, yaitu kita disibukkan dengan walaupun kita sibuk mencari Tuhan, walaupun kita sibuk melayani Tuhan dengan ekaristi, entah rosario, entah latihan kur dan segala macam, setan lalu menyebarkan virus sangkalan atau entar besok. Jadi ayo bantu ke gereja yuk menjadi prodiakon, nggak mau sekarang, entar aja, tahu-tahu secara nggak langsung waktu berjalan dan kita sudah, mohon maaf, kita sudah tua mungkin, atau kita sudah dipanggil oleh Tuhan tanpa ada kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Nah, balik lagi, tidak semuanya ketika kita menggunakan senjata rohani kita, ketika kita menggunakan firman kita, mengikuti firman Tuhan, kita bisa mengalahkan setan tersebut. Dan pada akhirnya, mungkin yang terakhir pemikiran saya punya renungan bahwa setan akan berpikir, Tuhan saya mau resign, saya nggak mau godain lagi manusia, bahwa ternyata ketika kita benar-benar mengikuti firman Tuhan, mungkin dia akan lemah, mungkin dia akan ternyata kita punya kekuatan yang lebih kuat dari yang dia duga, bahwa dia punya taktik, kita juga punya taktik. Dia punya alat untuk mencobai kita punya 5 senjata untuk melawan mereka. Jadi Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan di sini adalah tetap kita gunakan 5 senjata kita, tetap kita melakukan pertobatan kita di masa retret agung 40 hari ini dengan berbagi kepada sesama kita, dengan kita tutup semua kelemahan-kelemahan kita,
Kita mohon Tuhan untuk selalu hadir dan kita tetap membaca firman Tuhan. Saya kutip dari pernyataan Santo Agustinus, berpuasa dan berderma adalah kedua sayap doa yang memberi momentum dan memudahkan untuk sampai kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan. Sebab kami boleh mendengarkan firman-Mu. Banyak sekali percobaan-percobaan, pergumulan-pergumulan hidup kami yang membuat kami merasa tidak bisa maju Tuhan. Tidak bisa melangkah Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami Kau kuatkan Tuhan. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami Tuhan. Kami datang kepadamu. Sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memenuhi hati pikiran kami Tuhan. Supaya kami tetap melangkah bersama-Mu. Kami bersyukur bahwa kami tidak makan roti saja. Tapi kami juga perlu firman-Mu Tuhan. Engkau berkata bagi siapapun yang memelihara firman-Mu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu pada layu daunnya. Apapun yang dia perbuat akan berhasil. Kami pegang firman-Mu ini Tuhan, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Pagi ini kami mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila, yang selama ini telah membimbing kami, Tuhan. Mengarahkan, mendekatkan kami kepada-Mu. Berkati Bu Vila, Pak Paulus Tuhan, agar kiranya Engkau pakai menjadi alat-Mu secara luar biasa. Supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang tertolong, banyak jiwa-jiwa yang dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan usaha kami pada hari ini. Berkati rencana-rencana kami hari ini Tuhan. Berkati keluarga kami. Berkati kehidupan anak-anak kami. Berkati rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang selabad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Kita mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih.